Penguasa Kuil Surgawi. Bab 79. Keesokan paginya, setelah Xiao Tians dan Gao Weiwei selesai berkemas, mereka siap meninggalkan Qianjiang dan pergi ke Tianhai. Xiao Tians tidak pernah melakukan sesuatu yang ceroboh, dan hal yang sama juga berlaku untuk Gao Weiwei. Di gerbang villa keluarga Shen, ayah dan anak perempuan Shen Qingtian dan Shen Yuxuan menyuruh Xiao Tians dan Gao Weiwei pergi. Shen Qingtian sedang berbicara dengan Xiao Tians, sementara Gao Weiwei mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya Shen Yuxuan. Gao Weiwei mengenakan rok hitam panjang dan sepatu hak tinggi hitam, menunjukkan temperamen mulianya. Shen Yuxuan juga berpakaian indah saat ini, kedua wanita cantik itu tersenyum, dan kedua wanita itu sangat bahagia. Shen Yuxuan memandang Gao Weiwei dengan gembira dan berkata, "Weiwei, pergilah ke Tianhai untuk mengejar kebahagiaan dan kariermu. Saya yakin kamu akan bahagia di masa depan. Dengan suami yang baik, segala sesuatu di masa lalu akan sia-sia. Hargai segalanya." Gao Weiwei tersenyum dan mengangguk, lalu berkata kepada Shen Yuxuan, "Baiklah, saya bisa melakukannya, begitu juga Anda, Yuxuan. Sudah waktunya bagi Anda untuk menemukan seorang pria. Anda tidak bisa selalu melajang seperti ini, bukan? Ngomong-ngomong, saya dengar dari Tians, Paman Shen juga membuka perusahaan di Tianhai, kenapa kamu tidak pergi ke Tianhai?" Shen Yuxuan berkata, "Ya, saya akan pergi juga, tetapi sekarang ada banyak hal di kota Qianjiang. Ketika saya selesai menanganinya, saya akan pergi mencari Anda." Gao Weiwei mengangguk, "Ya, oke, saya akan menunggumu di Tianhai." Di sisi lain, Shen Qingtian juga melapor kepada Xiao Tians dengan suara rendah, "Tuan, grup Junlin telah direorganisasi sepenuhnya kemarin. Karyawan lama yang Anda tinggalkan 5 tahun lalu semuanya telah kembali. Semua pabrik dan bengkel di bawah Junlin Group, semuanya telah diperbaiki, dan seluruh grup Junlin telah diberi tampilan baru. Jiang Beichen dan saya juga telah mendekati orang-orang di kota Tianhai yang mengetahui sebagian dari identitas Anda, dan mereka tidak akan pernah berani membocorkan apapun kepada pihak lain. Dunia luar." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya telah bekerja keras untuk Anda akhir-akhir ini, terutama kemarin sore, saya meminta Anda untuk melakukan perjalanan khusus. Saya akan membawa Weiwei dan Xiao Xiao ke Tianhai dulu, dan Anda dapat mengatur semuanya di sini. Oke, ayo ke sana, lagi pula di sana lebih banyak prospek pengembangannya." "Terima kasih, Tuan." Shen Qingtian sangat gembira karena Xiao Tians memberinya jalan menuju surga untuk keluarga Shen. Grup Junlin terbesar di kota Tianhai. Itu hanya 1%, atau bahkan 1/1000, dari kekuatan pria di depannya. Semakin lama dia mengikuti Xiao Tians, semakin dia menghormati Xiao Tians di dalam hatinya. Saat Shen Qingtian sedang mengobrol dengan Xiao Tians, Shen Yuxuan, yang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Gao Weiwei di sana, juga melirik secara diam-diam. Xiao Tians secara alami menyadari kecurigaan Shen Yuxuan, jadi dia memunggungi Shen Yuxuan dan berbisik kepada Shen Qingtian, "Haha, putrimu jauh lebih sensitif daripada istriku. Dia sepertinya meragukan identitasku. Tapi itu tidak masalah. Beri dia sedikit peringatan. Jika tidak berhasil, katakan saja padanya bahwa Departemen Perang Kerajaan Naga ingin mengizinkanku kembali lagi dan duduk di Tianhai. Jika putrimu bertanya padamu, kamu boleh mengungkapkannya sedikit-sedikit identitasku, jangan ceritakan segalanya padanya." Shen Qingtian mengangguk tanpa terasa, dan berkata dengan rasa takut, "Ya, Tuan, saya akan memberinya beberapa patah kata ketika saya kembali, dan saya tidak akan pernah membiarkan dia memberi tahu nyonyanya." Xiao Tians menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini dan berkata, "Tidak masalah, tidak peduli seberapa pintar putrimu, dia tidak bisa menebak semuanya, dan aku tidak bermaksud menyembunyikannya terlalu lama, tapi itu hanya bukan waktunya sekarang." "Oke, itu dia. Kita akan ke Tianhai sekarang. Selamat tinggal kepada tuanmu, semoga perjalananmu aman." Shen Qingtian menundukkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Tians. Di sana, Gao Weiwei juga memeluk Xiao Xiao dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Shen Yuxuan, lalu mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan berkendara menuju bandara. Setelah tiba di bandara, naik penerbangan ke kota Tianhai. Dalam perjalanan, saat mengemudi, Xiao Tians berkata kepada Xiao Xiao yang duduk di belakang, "Xiao Xiao, orang tuamu akan membawamu ke kota besar hari ini, dan kamu akan pergi ke sekolah di sana mulai sekarang, oke? Ada banyak anak di sana untuk bermain denganmu." Petik 2. Xiao Xiao mengangguk gembira dan berkata, "Iya, ayah, aku sudah lama ingin pergi ke sekolah, hehe." "Suamiku, terima kasih.
Gao Weiwei duduk di belakang dan berkata pada Xiao Tians. Dia sangat berterima kasih kepada Xiao Tians atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Dia menatap Xiao Tians yang mengemudi di depan, dan hatinya dipenuhi dengan cinta dan emosi untuk pria ini. Di pintu masuk villa keluarga Shen, lama setelah Xiao Tians dan yang lainnya pergi, Shen Yuxuan masih berdiri di sana dengan linglung. Shen Qingtian menghampirinya sambil tersenyum dan bertanya, "Baiklah Suaner, mereka sudah pergi jauh, ayo kembali juga." Tapi setelah Shen Qingtian selesai berbicara, Shen Yuxuan masih berdiri diam. Dia masih melihat ke depan dan bertanya kepada ayahnya Shen Qingtian, "Ayah, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lalu apa identitas Xiao Tians? Apakah dia benar-benar hanya dewa perang kerajaan naga?" Shen Yuxuan bertanya secara langsung. Itu mengungkapkan keraguan dalam dirinya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Jantung Shen Qingtian berdetak kencang, dan dia diam-diam berpikir bahwa tebakan Xiao Tians benar, dan putrinya memang curiga. Namun Shen Qingtian tetap berpura-pura tidak tahu dan bertanya, "Yuxuan, mengapa kamu menanyakan hal itu? Tuan Xiao adalah dewa perang kerajaan naga, dan dia tidak lagi berada di departemen perang." Mendengar ini, Shen Yuxuan menoleh ke Shen Qingtian, menatap ayahnya dalam-dalam dan bertanya, "Ayah, kemarin malam, ketika saya sedang menonton berita kota Tianhai, saya melihat Anda dan Jiang Beichen di pintu masuk grup Junlin. Ada juga foto Long Jiu. Bukankah Anda harus menjelaskannya kepada saya? Juga, di sini, di kota Qianjiang, keluarga Shen kami baru saja mendominasi, dan Anda sangat ingin mentransfer properti Anda ke Tianhai, dan saya memeriksanya. Mengenai rekening dan kontrak perusahaan, kami sebenarnya memenangkan proyek kerja sama dari banyak kekuatan besar di Tianhai hanya dalam beberapa hari. Ayah, apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Shen Qingtian, yang pada awalnya masih tersenyum, segera mengerutkan kening setelah mendengar putrinya menanyakan pertanyaan ini. Dia memandang Shen Yuxuan dan berkata, "Yuxuan, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu tanyakan, dan jangan beritahu Nona Gao." "Wei Wei, kamu sangat pintar, menurutku begitu. Apakah kamu mengerti?" Wajah Shen Yuxuan juga menjadi serius. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Shen Qingtian, "Ayah, saya mengerti. Tapi Wei Wei adalah sahabat saya, dan saya mengkhawatirkannya." Shen Qingtian melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Shen Yuxuan, "Jangan khawatir. Sahabatmu akan menjadi mulia dalam hidup ini, dan kamu tidak perlu khawatir tentang perasaan Tuan Xiao terhadap Nona Gao. Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Jangan tanya, aku tidak bisa memberitahumu meskipun kamu bertanya." Hati Shen Yuxuan bergetar, dia sangat mengenal ayahnya. Ayahnya mengatakannya dengan sangat serius, itu sudah berarti sesuatu. Dia menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah maksudmu Xiao Tians dapat kembali ke Departemen Perang Kerajaan Naga sebagai dewa perang?" Ketika Shen Qingtian mendengar ini, dia berhenti, berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, "Ya, itu wajar, dan saya juga memberitahu Anda bahwa kepergian Tuan Xiao dari Departemen Perang bukanlah hasil dari inisiatif Departemen Perang Kerajaan Naga untuk memecatnya. Itu semua atas inisiatifnya sendiri. Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nona Gao dan Xiao Xiao. Jadi, selama Tuan Xiao mau, dia bisa kembali kapan saja bahwa dia akan menjadi seperti seekor naga. Dewa perang yang telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada negara, akankah kerajaan naga menyentuhnya karena keluarga kecil Zhou? Haha, bagaimana mungkin? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan sahabat baikmu dalam hidup ini. Mulai sekarang, hidupnya hanya akan memiliki kemuliaan dan kebahagiaan, bukan kesedihan." Hati Shen Yuxuan bergetar lagi, dan kemudian dia menanyakan pertanyaan terakhir di dalam hatinya, "Ayah, lalu apa yang terjadi dengan grup Junlin? Jangan bilang bahwa grup Junlin tidak ada hubungannya dengan Xiao Tians." Shen Qingtian tersenyum, dan setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, "Anda bertanya kepada saya, apa hubungan antara grup Junlin dan Tuan Xiao?" Haha. Tentu saja ada hubungannya, karena grup Junlin yang menempati peringkat pertama di Tianhai kota awalnya adalah dia. Ya, itu selalu menjadi miliknya, tetapi Tuan Xiao pernah bertempur di luar wilayah sebelumnya, dan kendali grup Junlin dirampok oleh pengkhianat, tetapi sekarang Tuan Xiao telah mengambilnya kembali. Apa? Ayah, kamu mengatakan bahwa grup Junlin nomor 1 di kota Tianhai, dan bahkan grup multinasional 500 teratas di dunia, adalah milik Xiao Tians. Shen Qingtian mengangguk, "Baiklah, jika tidak, menurut Anda mengapa Tuan Xiao pergi ke Tianhai?"
Tentu saja untuk mendapatkan kembali barang-barangnya. Oke, tapi sulit baginya untuk menjelaskan hal ini kepada Nona Gao sekarang. Bagaimana dengan Nona Gao? 5 tahun terakhir ini terlalu berat dan menyakitkan. Dia tidak bisa memberitahu Nona Gao semuanya sekaligus, tapi karena kamu mengetahuinya hari ini, kamu bisa merahasiakannya. Setelah Shen Qingtian selesai berbicara, dia berbalik dan kembali, hanya menyisakan Shen Yuxuan yang linglung. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia sudah lama curiga bahwa identitas Xiao Tians tidak sesederhana itu. Dalam beberapa tahun berbisnis, dia mampu mendirikan grup terbesar di kota Tianhai, bahkan salah satu dari 10 grup super besar di seluruh kerajaan naga. Dia memasuki medan perang ekstrateritorial dan menjadi dewa perang ekstrateritorial di dalam 5 tahun. Pria ini sangat kuat, ini benar-benar terlalu kuat, terlalu kuat. Pada saat ini, Shen Yuxuan bergumam di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan ayahnya Shen Qingtian. Sisa hidup sahabatnya akan benar-benar jadilah mulia. Wei Wei, kamu benar-benar menemukan pria yang baik. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa baiknya suamimu. Pada saat ini, Shen Yuxuan diam-diam mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada suaminya yang telah menderita selama 5 tahun. Pada saat yang sama, Gao Zheng, Gao Xiaoying, dan Chen Sufen berada di gerbang Villa Jingshui di kota Beijiang. Tianyi datang ke sini bersama tim yang terdiri dari orang-orang dari perusahaan pindahan. Gao Zheng dan Chen Suzhen memutuskan untuk tinggal di Tianhai bersama Gao Weiwei dan Xiao Tians. Demi alasan keamanan, Xiao Tians memberitahu Tianyi tadi malam dan memintanya untuk mengantarnya sepanjang jalan. Pukul 11 pagi, setelah mengemasi semuanya, keluarga Gao Zheng yang diantar oleh Tianyi juga mulai bergegas menuju Tianhai. Kota baru, kehidupan baru, ruang pembangunan yang lebih luas, dan masa depan yang lebih cerah sedang terbentang. Bab 80. Gao Weiwei, Xiao Tians dan yang lainnya, serta Gao Zheng dan Chen Sufen, segera tiba di kota Tianhai. Setelah semua orang tiba, keluarga Gao juga menyesali kemegahan dan suasana kota Tianhai, yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan kota kecil Beijiang mereka. Di sini, di Tianhai, mobil mewah dapat dilihat di mana-mana di jalanan, dan rumah-rumah di pinggiran kota berharga jutaan. Dengan kata lain, pinggiran kota Tianhai tidak jauh lebih buruk daripada pusat kota-kota Beijiang. Yang lebih mengejutkan keluarga Gao Weiwei adalah Xiao Tians membawa mereka langsung ke komunitas kelas atas di pusat kota dan membuka rumah dupleks dengan 2 lantai. Memiliki 5 kamar tidur dan luas lebih dari 180 meter persegi. Chen Suzhen dan yang lainnya tentu saja terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Tians masih memiliki real estate di kota Tianhai. Gao Weiwei juga terkejut. Xiao Tians hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa dia membelinya di Tianhai beberapa tahun yang lalu, dan harganya jauh lebih murah pada saat itu. Ketika dia mengatakan ini, keluarganya tidak bertanya lagi, dan Chen Suzhen dan yang lainnya segera berkemas, karena beberapa dari mereka datang dengan pesawat. Setelah barang bawaan dan barang-barang lain di rumah tiba, hari sudah malam, jadi semuanya sedang sibuk lagi. Pada pukul 11 malam, Xiao Xiao tertidur, dan Gao Weiwei serta Xiao Tians, yang lelah sepanjang hari, berjalan ke balkon. Minum kopi dan menikmati sejuknya angin malam. Suamiku, terima kasih telah menyiapkan rumah. Kalau tidak kita harus menyiapkan rumah untuk keluarga besar seperti kita yang datang ke sini. Gao Weiwei memandang Xiao Tians dengan penuh rasa terima kasih. Xiao Tians berdiri di samping Gao Weiwei, menyesap kopi dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, dalam 1 bulan, saya akan mengatur agar Xiao Xiao pergi ke sekolah. Mari kita mulai dari awal. Istri, pekerjaan apa yang kamu ingin temukan? Kapan kamu akan pergi? Mencoba mencarinya. Gao Weiwei berpikir sejenak dan berkata, saya ingin mencari pekerjaan di bidang manajemen pemasaran. Mari kita mencarinya lusa. Saya harus bertemu seseorang besok. Bisakah Anda ikut dengan saya? Xiao Tians mengangkat alisnya dan bertanya, siapa itu? Apakah kamu ingin membawaku bersamamu? Gao Weiwei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, ayo pergi bersama. Itu kakak perempuanku yang sudah kubilang sebelumnya, Leng Yijun. Dia ingin datang kepadaku hari ini, tapi kami baru saja tiba dan tidak mengemas apapun. Oke. Jadi saya membuat janji untuk besok. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, dan saya akan datang ke Tianhai untuk memulai kembali. Saya juga ingin mendengar pendapatnya. Bagaimanapun, dia telah berada di Tianhai selama 6 atau 7 tahun dan sedang melakukan ini sekarang. Ini juga sangat bagus. Kakak perempuanmu, baiklah,
aku tidak ada urusan, jadi aku akan pergi bersamamu besok. Xiao Tians berpikir sejenak dan berkata, "Yah." Gao Weiwei tersenyum dan mengangguk. Xiao Tians memandang Gao Weiwei dan tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Dia meletakkan kopinya, berjalan ke arah Gao Weiwei, menyisihkan kopinya, dan meraih tangannya. Saat Gao Weiwei dipegang oleh Xiao Tians, jantungnya berdetak lebih cepat. Menundukkan kepalanya dan tersipu, dia berbisik, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Xiao Tians menggendong Gao Weiwei dan berbisik di telinganya, "Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin memelukmu. Istriku, kecuali malam pernikahan, kita tidak pernah tidur bersama. Sekarang Xiao Xiao juga tertidur, bagaimana kalau kita tidur juga?" Ketika Gao Weiwei mendengar apa yang dikatakan Xiao Tians, wajahnya tiba-tiba memerah dan panas, dia menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Tidak, Xiao Xiao masih di tempat tidur. Jika dia bangun, betapa buruknya jadinya." Xiao Tians sedikit tertekan. Dia sangat menyukai putrinya, tapi hanya ini yang merepotkan. Karena sebelum dia pergi, Xiao Xiao tidur dengan Gao Wei setiap malam. Sekarang dia tiba-tiba kembali, Xiao Xiao tidur di antara mereka berdua setiap malam, sehingga sangat merepotkan baginya untuk melakukan sesuatu. "Kenapa kita tidak mengecilkan suaramu? Bisakah kamu mengecilkan suaranya?" Xiao Tians terus meniup telinga Gao Weiwei dengan enggan dan bertanya. Gao Weiwei menggigit bibirnya dan ingin menolak, tapi dia tidak tahan. Bagaimanapun, Xiao Tians telah membayar terlalu banyak untuknya, dan dia sekarang adalah istrinya. Jadi pada akhirnya, Gao Weiwei menggigit bibirnya dan bersenandung lembut, lalu seluruh tubuhnya melunak. Xiao Tians sangat bersemangat saat melihat Gao Weiwei setuju. Dia membawa Gao Wei kembali ke rumah dan meletakkan Gao Wei di tempat tidur. Kemudian dia juga berbaring di belakang Gao Wei dan memeluknya dari belakang. Ada sejuta kata lagi yang tersembunyi di sini. Keesokan paginya, Gao Weiwei pergi mandi pagi-pagi dan berganti pakaian baru. Belum lagi coraknya, seluruh tubuhnya memancarkan aura wanita dewasa. "Kakak, kenapa wajahmu sedikit merah? Apakah kamu demam?" Gao Xiaoying melihat wajah Gao Wei yang agak merah dan bertanya tanpa sadar. Gao Weiwei segera memelototinya dengan marah, "Aku tidak demam, ayo sarapan." Pada saat ini, Chen Shuzhen berjalan ke arah Gao Weiwei dan tersenyum lembut dan berkata kepada Gao Weiwei, "Weiwei, Xiao Xiao sudah dewasa sekarang. Sudah waktunya bagimu dan Tians untuk membiarkan dia belajar mandiri. Bukankah masih ada ruang kosong di bawah? Biarkan Xiao Xiao tidur di sana mulai sekarang." Chen Shuzhen tidak menyebutkan apapun tentang Weiwei dan Xiao Tians dalam kata-katanya, tetapi setelah mendengar ini, wajah Gao Wei menjadi lebih merah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Bu, tidak apa-apa. Tempat tidur di sana besar dan ada cukup ruang." Chen Shuzhen tersenyum dan berkata dengan penuh arti, "Weiwei, dengarkan ibu, kamu dan Tians sudah menikah, dan kamu harus mengubah banyak kebiasaan. Dan membiarkan Xiao Xiao tidur sendirian itu baik untuknya, dengarkan ibu." "Ha? Itu benar. Titik. Atau jika kamu benar-benar khawatir, tidur saja dengan Xiao Xiao setiap hari sebelum kamu pergi." Gao Weiwei tersipu dan tidak tahu harus berkata apa kepada Chen Shuzhen. Karena dia merasa Chen Shuzhen tahu segalanya. Pada saat ini, Xiao Tians juga keluar dari kamar tidur dengan segar, merasa penuh energi dan sangat energik. Xiao Tians tersenyum dan menyapa ibu dan putrinya, lalu pergi bermain dengan Xiao Xiao. Chen Shuzhen juga tersenyum dan mengangguk bersama Xiao Tians, lalu diam-diam menyentuh Gao Weiwei dan berkata, "Aku serius, tolong pikirkanlah. Ini akan baik untukmu, Tians, dan Xiao Xiao. Pikirkan baik-baik. Ini kamu harus ingatlah itu." Gao Weiwei tersipu dan mengangguk, "Oke, ibu." Setelah sarapan, Xiao Tians, Gao Weiwei dan Xiao Xiao bermain sebentar. Gao Weiwei membawa Xiao Tians dan pergi ke tempat di mana Leng Yijun telah mengatur untuk bertemu dan makan malam. Di pusat kota Tianhai, di ruang pribadi sebuah restoran barat kelas atas, seorang wanita cantik berambut panjang dengan sosok langsing dan wajah cerah, mengenakan rok hitam panjang dan sepatu hak tinggi hitam, duduk di sana dengan anggun. Dia adalah mahasiswa Gao Weijun, Leng Yijun, yang, seperti Gao Wei, dikenal sebagai kampus tercantik di universitas. Leng Yijun memiliki kepribadian yang relatif menyendiri dan memiliki sedikit teman. Satu-satunya teman di kampusnya adalah Gao Weiwei, yang 1 tahun lebih muda darinya. Apalagi dia dan Gao Weiwei sudah lama tidak berhubungan. Baru beberapa hari yang lalu mereka berinisiatif menghubungi saya lagi.
Mengenai hubungan ini, dia telah berbicara banyak dengan Gao Wei, dan sekarang dia tahu hampir segalanya tentang situasi Gao Wei. Dia tahu bahwa Gao Wei sekarang sudah menikah dan anaknya berusia 4 tahun. Namun yang membuatnya khawatir adalah dia merasa bahwa suami yang dicari Gao Wei telah pergi selama beberapa tahun. Dia merasa Gao Wei telah ditipu. Yah, Gao Wei tidak mengatakan yang sebenarnya sebelumnya, termasuk hal-hal kecil yang dia lakukan sendirian selama 5 tahun terakhir, dan fakta bahwa Xiao Tians dipecat dari Departemen Perang, dan dia juga ternyata adalah milik Xiao Tians. Pemulangan lebih awal. Tapi bagaimanapun juga, dia selalu ada di dalam hatinya dan berpikir bahwa dia adalah saudara perempuan Gao Wei. Dia perlu membantu saudara perempuannya untuk memeriksa apakah pria yang dia cari baik-baik saja. Saat ini, Leng Yijun melihat lokasi WeChat yang dikirimkan kepadanya oleh Gao Wei dan berkata pada dirinya sendiri, "Hei, gadis bodoh, kenapa kamu tidak memberitahuku saat kamu bersama pria itu? Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana menurutmu? Kamu benar-benar dapat menanggungnya setelah pria itu pergi selama 5 tahun. Kamu terlalu baik hati, gadis bodoh, jangan pernah tertipu." Pantas saja Leng Yijun berpikiran demikian, karena dia sudah berada di kota Tianhai, kota metropolitan internasional, beberapa tahun terakhir ini. Saya telah melihat terlalu banyak tipe pria yang berbeda. Dia, Leng Yijun, telah melihat banyak orang kaya generasi kedua dari semua lapisan masyarakat, para naga yang telah bekerja keras untuk diri mereka sendiri, dan semua jenis manusia Phoenix. Hanya karena saya lebih sering bertemu dengannya, saya tidak lagi begitu mudah mempercayai pria. Dia sangat takut gadis sekolahnya yang baik hati akan ditipu oleh bajingan, menipu uang dan seks, dan kemudian gadis sekolahnya yang bodoh itu bahkan tidak menyadarinya. Untungnya, mereka sekarang berada di Tianhai. Kali ini, sebagai senior, dia harus memeriksa Gao Wei secara pribadi untuk melihat apakah pria itu bisa melakukannya dan apakah dia bisa dipercaya. Jika itu tidak bisa diandalkan, dia harus membujuk gadis sekolah bodohnya untuk lebih berhati-hati. Hanya setengah jam kemudian, ketika dia benar-benar melihat Xiao Tians dengan matanya sendiri, dia membalikkan pikirannya. Karena menurutnya, suami yang ditemukan Gao Wei, pria bernama Xiao Tians, benar-benar sempurna. "Halo Nona Leng, saya telah mendengar Wei menyebut Anda." "Halo, nama saya Xiao Tians, suami Wei." Setelah Xiao Tians memasuki kamar pribadi, dia berinisiatif untuk menyapa Leng Yijun dengan senyuman dan sangat sopan. Xiao Tians mengenakan setelan hitam, dia memiliki sosok yang tinggi dan sempurna, mata yang tulus dan jernih, dan berpakaian rapi dan cermat. Dia sangat tampan, dan tubuhnya dipenuhi dengan temperamen yang tak terlukiskan, dan dia juga memiliki selera kepercayaan diri. Leng Yijun tertegun sejenak, karena selama bertahun-tahun di Tianhai, dia hampir tidak pernah melihat pria dengan penampilan yang hampir sempurna dan indah seperti Xiao Tians. Aura bawah sadarnya sedikit melemah, dan dia tersenyum pada Xiao Tians dan berkata, "Halo, namaku Leng Yijun, senang bertemu denganmu." Setelah Leng Yijun menyapa sebentar Xiao Tians, dia menjadi penasaran dengan Xiao Tians. Menurut pengalamannya, hanya sedikit pria yang bisa menyembunyikan apapun di depannya. Tapi pria di depannya, pria bernama Xiao Tians, dia merasa tidak bisa melihat menembusnya. Ini adalah pertama kalinya dia, Leng Yijun, bertemu dengan pria yang tidak bisa dia lihat. Bersambung.